Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 yang tertulis di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala aktivitas dan kegiatan gereja di Sardis, bagaimana mungkin Tuhan berkata bahwa Dia hidup tetapi mati? Bukankah segala rutinitas dan ibadah berjalan seperti biasanya? Mengapa dikatakan mati? Ini teguran yang amat serius, dan memang kenyataannya gereja dapat menjadi mati meskipun kegiatan peribadahannya masih berjalan dengan semarak. Ada 3 hal yang menyebabkan gereja di Sardis mati. Yang pertama, iman tanpa perbuatan. Ayat 2 dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kata pekerjaan dalam ayat ini berasal dari kata ergon, yang juga diterjemahkan dengan perbuatan. Lalu pekerjaan yang tidak didapati sempurna di sini, itulah pekerjaan yang berasal dari Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat dan dilahirkan kembali harus menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatannya itu, menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi terang bagi segala bangsa. Paulus berkata bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Yang kedua, kenapa dikatakan mati? Penyembahan tanpa kekudusan. Di ayat 4 dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Pakaian putih berbicara mengenai kekudusan. Sebaliknya ada pakaian lain yang tercemar oleh keinginan-keinginan dosa. Tuhan mau hatimu dahulu yang dibersihkan, baru datang menyembah Tuhan. Yang ketiga, kenapa dikatakan gereja itu mati? Karena kasih tanpa pengorbanan. Dalam Wahyu 2 ayat 4 mengenai kasih mula-mula. Tidak ada kasih yang tidak berkorban. Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak sepatutnya kita berpikir mengenai berkat apa yang akan Tuhan lemparkan dari surga kepada kita. Tetapi pikirkanlah apa yang dapat kita lakukan bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan sampai kita dikatakan mati walaupun kenyataannya kita hidup. Karena jangan dikatakan kita mati oleh karena iman kita yang tidak bertumbuh, hidup kita yang masih dikuasai oleh kehidupan duniawi ini. Tetapi biarlah kita ini hidup dan iman kita juga kepada Tuhan boleh tetap hidup sepanjang masa, walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah gereja atau kehidupan kita tetap hidup di dalam Kristus, sehingga iman kita selalu bertumbuh di dalam Kristus yang memberi kekuatan dan kehidupan yang baru kepada kita setiap harinya. Amin. Marilah kita berdoa. Roh Kudus mulai yang menghidupkan kami Tuhan.
sehingga kami memiliki iman yang hidup, memiliki kekuatan yang hidup kepadamu. Jangan biarkan kami dimatikan dihantui oleh kekuatan duniawi ini, tetapi biarlah kehidupan kami, iman kami hanya hidup di dalam Roh Kudus-Mu yang menghidupkan kami, sehingga kami mampu melakukan apapun yang Tuhan inginkan kami kerjakan di sepanjang kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi, menjadi orang-orang Kristen yang kuat, yang hidup di dalam Roh Kudus, iman yang nyata mengikut Engkau. Jauhkan kami dari setiap apapun yang tidak Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap nyata menerima kekekalan yang baru, hidup yang nyata daripadamu. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami sepanjang satu hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.